Balik lagi di Movie Corner Indonesia bareng gua Irsan 56. Ya, di episode kali ini seperti yang kalian sudah baca di judul, saatnya kita membahas film keluarga Indonesia yang lagi rame, yaitu Ngeri-Ngeri Sedap. And by the way, seperti biasa gua akan ngebahas sinopsis, terus shout out buat para pekaryanya, mulai dari sutradara sampai beberapa aktor pemain utama. Terus kita bahas sedikit tentang plot ceritanya dan apa yang gue suka dan yang gue nggak suka. Jadi stay tune, langsung aja kita masuk ke pembahasan sinopsis. Oke, jadi sinopsisnya Ngeri-Ngeri Sedap punya cerita tentang orang tua dari suku Batak yang pura-pura berkelahi supaya anak-anaknya mau pulang dari perantauan. Singkat banget ya. Ini sinopsis tapi kayak rasa-rasa premis. Tapi mungkin dijelaskan lebih panjang. Jadi seperti yang ada di trailernya gitu ya. Jadi bercerita tentang keluarga Pak Domu yang tinggal bersama anak perempuannya, yaitu anak kedua mereka, dan menginginkan ketiga anak lainnya yang ada di perantauan untuk kembali pulang ke rumah. Karena di kampung mereka tuh sebenarnya mau ada acara adat yang sedang disiapkan. Tapi karena satu dan lain hal, tiga anaknya yang di perantauan ini menolak halus untuk datang gitu ya. Dengan sedikit nyeleneh dan mungkin bisa dibilang pemikiran ajaib dari Pak Domu, dia mengajak Mak Domu atau istrinya untuk berpura-pura berkelahi dan ingin bercerai supaya mendapatkan perhatian anak-anak dari mereka lagi. Apakah itu semua berhasil dilakukan? Tonton aja di filmnya. Anyway, kita lanjut ke section berikutnya ya untuk shout out kepada para pekarya. Jadi cast and crew dari Ngeri-Ngeri Sedap ini disutradarai oleh Benedion Raja Guguk dan ditulis juga oleh beliau. Jadi Pak Bene ini secara penyutradaraan dia pernah menyutradarai beberapa series dan pernah di film itu ada Ghostwriter kalau nggak salah. Terus kalau nggak salah beberapa cuplikan yang bisa kalian tonton di sosial media atau di platform video kesayangan, beliau ini mengatakan ini adalah cerita murni berdasarkan dari pengalamannya dia dan juga mungkin ada beberapa keresahan dari dia. Jadi memang benar-benar cukup kental ya dan cukup bold gitu. Jadi mungkin bisa dibilang cerita ini cukup jujur dari hati si pembuat karena cukup dekat juga ya seputar kehidupan keluarga Batak yang mana beliau juga sebenarnya orang Batak gitu ya kan. Terus di sini untuk castnya ada Pak Arswendi Bening Suara Nasution sebagai Pak Domu, terus ada Tika Panggabean sebagai Marlina atau Mak Domu, terus ada Boris Bokir sebagai putra pertama namanya Domu, terus anak kedua putri pertama Gita Bebita sebagai Sarma, terus ada Lolok sebagai Gabe sebagai anak ketiga, terus ada anak keempat Indra Jegel sebagai Saat. Terus selanjutnya di bawah ada Rita Matumona sebagai Opung Domu, ini neneknya atau ibu dari Pak Domu, dan lain-lain dan lain-lain. Sini juga ada special appearance Muhat Kliaco, ada Abdur Asyad, terus ada Soleh Solihun. Oke, selanjutnya kita langsung bahas tentang filmnya.
dan mungkin apa yang gue suka dan gue nggak suka gue share di sini. Oke, jadi kalau dari secara cerita basically ini adalah cerita keluarga. Dan di sini berbicara tentang konflik di dalam keluarga yang mana mungkin bisa dibilang setiap orang merasakan konflik yang mirip-mirip gitu ya dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dan yang paling mau gue highlight eh, di sini tuh lebih menekankan, bukan lebih menekankan sih, yang gua rasa ya, yang gua rasa tuh konfliknya dimulai dari sebuah keegoisan dari seorang bapak gitu loh, yang mana bapaknya ini cukup keras dalam artian keras didikan, disiplin dan juga keras kepala. Otoriter lah gitu. Dan di film ini pun digambarkan juga beberapa budaya-budaya Batak, ada pesta adat, terus ada apa ya bisa dibilang kayak tata keramanya juga ditunjukkan dan itu yang memberikan bumbu atau penyedap rahasia dari rasa yang dimunculkan oleh si pencerita atau si sutradaranya gitu. Secara gampangnya adalah ketika nanti kalian nonton gitu ya, lu orang pada nonton, lu awalnya mungkin ngerasa kayak santai, terus tiba-tiba, wah kok makin lama makin dalam nih. Kok jadi terenyuh sendiri gitu. Itulah yang gua rasain gitu ketika nonton ini. Dan bisa dibilang konflik keluarganya sedikit banyak cukup dekat ya dengan yang kejadian sama gua. Nggak jauh beda lah. Mungkin beda dosis kali ya, beda dosisnya aja gitu. Gua rasa juga beberapa, khususnya beberapa anak cowok juga ketika nonton ini akan merasakan hal yang sama. Dan mungkin juga para anak perempuan mungkin akan merasakan hal yang sama seperti kondisinya si putri pertama atau anak kedua, itu si Sarma yang diperankan Gita Bebita. Film ini tuh cocok banget ditonton keluarga, terus ditonton bareng kakak adik, tapi harus 13 tahun ke atas ya. Kalau bisa sih ajak orang tua ya, karena gue ngerasa hampa ya ketika gue nonton ini tanpa orang tua gue. Karena gue nonton di bioskop, gue sendirian, gue gak ngajak siapapun untuk lebih mendapatkan feel-nya gitu. Dan ya gue lebih merasa hampa ketika gue nonton sendiri untuk film ini. Jadi kalau bisa minimal kalian bawa orang tua kalian, atau kalau gak bisa mungkin ke kakak adik kalian gitu ya kan. Secara overall gue suka dengan film ini. Mungkin tanpa berspoiler, gue memberikan rating secara cerita sih 8,5 ya. Secara eksekusi dan humor semuanya porsinya pas gitu ya. Ibaratnya humor, drama, terus ya rasa-rasa di film keluarga yang biasa muncul itu semua diberikan secara pas. Terus pemandangannya juga bagus. Keren. Secara overall gue kasih 8 sih. Secara overall, tapi kalau cerita sih dari gue 8,5 dari 10 kayak gitu. And congratulations juga, shout out buat Bang Benedion. Mantap kali Bang. Luar biasa filmnya. Semoga ada film-film selanjutnya yang bisa mungkin lebih bagus atau lebih genrenya bisa dieksplor gitu demi kesuksesan karir di penyutradaraan. Luar biasa.
Nah, selanjutnya mungkin kita akan bahas apa yang gue suka, apa yang gue nggak suka ya. Jadi apa yang gue suka, apa yang gue nggak suka dari film ini? Secara pribadi, yang gue suka dari film ini seperti yang udah gue infokan sebelumnya, terkait humor, drama, cerita dilebur dalam satu karya benar-benar dengan rasa yang pas gitu loh, nggak berlebihan, nggak berkekurangan. Semuanya kemasannya rapi dan cukup bisa dinikmati. Gue sangat amat suka secara cerita ya di sini karena terlihat kejujuran dari si penulisnya dan arahan dari sutradaranya juga ibaratnya tersampaikan dengan sempurna, terlepas dari pemainnya gitu ya. Pak Aswandi itu kan termasuk salah satu aktor senior gitu ya yang gemilang melintang. Sorry, Pak Aswendi. Kayak gitu. Terus pemandangannya bagus, keren banget, menunjukkan pemandangan dari sisi Danau Toba dan beberapa tempat kayak bukit-bukit gitu, gue lupa nama bukitnya apa. Teknik shot dan lain-lain, terus penggambaran pasar yang ada rumah-rumah adatnya itu keren banget. Luar biasa lah. Sinematografinya juga cakep. Bagus, bagus banget. Terus semua acting dari para aktor dan aktrisnya ini porsinya pas, ekspresinya pas. Mereka benar-benar bisa ngebawa suasana yang tadinya lucu, ceria, bisa sedih sampai dramatis gitu ya. Itu benar-benar berasa banget. Luar biasa lah. Ini mungkin persiapan mereka juga udah sangat amat mateng ya. Terlihat dari apa yang mereka mainkan tuh benar-benar tersampaikan gitu loh. Kata demi kata, terus adegan per adegan pun tersampaikan ke para pemirsa, para penonton di bioskop. Dan gua harap film ini bisa lebih dari 2 juta ya. Karena kita perlu banget film-film yang kayak gini. Makanya lu orang kalau bisa bawa keluarga, keluarga besar kalau perlu gitu ya. Kalau bisa satu studio keluarga kalian semua nonton ini. Karena sangat amat banyak pesan-pesan yang tersirat dari film ini gitu ya. Yang berhubungan dengan adat, yang berhubungan dengan pandangan anak terhadap orang tua, begitupun orang tua terhadap anak. Terus berhubungan dengan keputusan, berhubungan dengan kehidupan secara umumnya gitu. Sangat amat bagus dan penting gitu kalau bisa di ini kan, kalau bisa ditonton dan harapannya sih semoga ini lebih dari 2 juta ya film keluarga. Dan jangan takut buat kalian yang bukan orang Batak atau bukan orang Medan. Gue pun yang bukan orang Batak dan gue tinggal di Jakarta, gue cukup relate karena masih secara cerita cukup umum dan terasa cukup dekat. Seperti yang tadi gue bilang, mungkin dosisnya aja yang beda-beda gitu loh. Nah itu tadi yang bagus-bagusnya. Yang buruknya, secara alur kadang terasa lambat gitu ya. And I feel like ngantuk di tengah-tengah ke akhir. Gue nggak tahu kenapa, kayak ya udah tahu juga ini nanti resolusinya bakal begini, bakal begitu. Tapi masih ada plot twist, jadi masih ketolong.
Cuman itu gue ngerasa agak lambat aja pace-nya. Terus itu aja sih kayaknya ya kalau kekurangan. Karena kalau gue bilang kekurangannya karena ada bahasa Batak atau bahasa Medan, enggak lah. Itu cuman bahasa gitu loh. Maksudnya meskipun dengan bahasa itu masih tersampaikan. Jadi itu bukan kekurangan. Apalagi dibantu dengan subtitle gitu loh. Paling ya kalau diperhatiin propsnya terasa agak murah ya untuk syutingan indoor. Gue nggak tahu tuh apa emang karena syutingan indoornya di terakhir-terakhir, apa ada sesuatu yang ngebikin kayaknya ya syutingan indoor khususnya di studio TV tempatnya Gabe kerja itu rasa murah. Sorry to say. Itu aja sih. Ya sisanya ya kalian nikmati aja. Pokoknya semua terasa pas kalau secara cerita. Ya kecuali plotnya tadi mungkin agak lambat. Gue beberapa kali ngantuk. Ya mungkin itu gue doang. Gak tahu kalau kalian. Udah itu aja. Secara overall ngeri-ngeri sedap. Gue kasih 8,5/10. Congratulations buat Benedion dan buat Ko Ernest dari Imaginary. Semoga sukses. Harapan gue lebih dari 2,5 juta penontonnya. Semoga, amin. Doa terbaik juga buat seluruh cast and crew dan kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih sudah memberikan tontonan keluarga yang bagus dan cukup berasa dan berarti. Itu aja dari gue Irsan 56 pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke, thank you yang udah dengerin podcast Movie Corner Indonesia. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Follow gue di @irsan56. Bisa langsung DM rekomendasi film ke situ. Terakhir, gue Irsan56 pamit. Ciao.